Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya yang begitu banyak kepada kita semua. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintah-perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allim kitab Abdullah wa Alawi al-Haddad rahimahullah nafanallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang masih halaman 60. Baris kelima dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Ghazali berkata. Qala Imam Ghazali berkata, wal martabatul ula, derajat yang pertama, maksudnya derajat zikir yang pertama, yaitu hanya mengucapkan dengan lisan, hanya diucapkan dengan lisan, tidak direnungkan dalam hati. Derajat yang pertama ini, zikir yang pertama ini, qalilatun naf'i, sedikit manfaatnya. Jadi zikir yang hanya diucapkan dengan lisan tapi hatinya tidak berzikir, sedikit manfaatnya. Wa dha'ifatul asari, lemah dampaknya di dalam hati, sehingga orang tersebut seringkali bermaksiat karena lemah dampaknya di dalam hati orang yang hanya berzikir dengan lisan. Yakni biha, yang saya maksudkan dengan martabatul ula, derajat yang pertama adalah zikrul lisani, zikir lisan, ma'a ghaflatil qalbi, disertai lalainya hati. Jadi hatinya lalai tapi lisannya mengucapkan kalimat zikir, itu sedikit manfaatnya. Intaha, selesai sudah, kalamuhu, perkataan Imam Ghazali, bimaknahu, dengan maknanya, dengan kandungan maknanya. Wala syakka, tidak diragukan lagi, anna zikral lisani, bahwa zikir lisan, ma'a ghaflatil qalbi, disertai lalainya hati,
qalilul faidati, sedikit faidahnya, wan naf'i, dan kemanfaatannya. Jadi tidak diragukan lagi, zikir lisan hatinya lalai, manfaatnya sedikit. Walakinnahu, tetapi itu lebih baik. Walakinnahu, tetapi hal itu khairun, lebih baik, min tarki zikri, daripada meninggalkan zikri, roksan, sama sekali. Jadi itu masih lebih baik daripada enggak zikir sama sekali. Jadi dalam hidup enggak zikir sama sekali itu masih lebih baik zikir tetapi lalai. Jadi kalau ada majelis zikir sebagian jamaahnya lalai, itu masih lebih baik daripada yang enggak ikut zikir sama sekali. Jadi zikir dengan lisan tetapi hatinya lalai, meskipun sedikit manfaatnya, masih lebih baik daripada meninggalkan zikir sama sekali. Kila, dikatakan, li ba'dil arifin, kepada sebagian ulama yang al-arif billah, mengenal Allah. Dikatakan kepada sebagian ulama yang mengenal Allah. Jadi ada orang berkata kepada ulama, inna, sesungguhnya kami, lanazkurullaha, sungguh berzikir kepada Allah, wala najidu, dan kami tidak mendapatkan huduran, kehadiran hati. Wahai ulama, saya ini zikir pada Allah, tapi hatinya kok susah untuk mengingat Allah. Hanya lisannya saja yang saya ucapkan kalimat-kalimat zikir, hatinya seringkali lalai. Faqala, maka ulama itu berkata, ihmadullaha, pujilah Allah, pujilah kalian Allah, kepada Allah, allazi zayyana, yang telah menghiasi, jarihatan, salah satu anggota tubuh, min jawarihikum, daripada anggota-anggota tubuh kalian, bizikrihi, dengan zikir kepada Allah. Masih bersyukur Allah ngasih anugerah lisan berzikir, daripada sama sekali lisannya nggak berzikir kepada Allah. Jadi masih bersyukur meskipun hatinya lalai, tapi kalimat yang diucapkan adalah kalimat thayyibah, kalimat Allah, itu masih lebih baik. Jadi pujilah Allah, insya Allah Allah akan anugerahkan kemampuan untuk berzikir lisan dan hati. Pertama, pujilah Allah. Saya kok nggak bisa untuk menghadirkan hati, udah alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Yang sudah bisa jangan ditinggal. Kita bisa berzikir lisan saja, jangan ditinggal. Yang lisan itu sambil memuji Allah, bersyukur pada Allah, nanti Allah anugerahkan kita zikir lisan dan hati. Hadirin sekalian, yakni yang kami maksudkan biha, dengan jarihah, dengan anggota tubuh, adalah al-lisan, lisan. Jadi pujilah Allah yang telah menganugerahkan salah satu anggota tubuh kalian mampu berzikir kepada Allah, yaitu lisan. Maka itu anugerah Allah. Ada orang yang diberi anugerah senang ke majelis zikir meskipun gak bisa direnungkan, itu bagus daripada yang nggak pernah berzikir sama sekali. Ada orang yang kemampuannya sudah berzikir dan bisa merenungkan, lebih bagus lagi tingkatannya. Hadirin sekalian, ada orang yang hatinya selalu ingat Allah, maka itu lebih tinggi lagi. Hadirin sekalian, fayam bagi, maka sebaiknya, liman, bagi orang, akhadha fi zikri bilisanihi, yang masih berzikir hanya dengan lisannya, ayyatakallafa, memaksa, ihdara qalbihi, kehadiran hatinya, ma'al lisani, dengan lisan. Jadi hati itu harus dipaksa dulu. Kalau kita sudah diberi anugerah bersenang berzikir kepada Allah, tapi hatinya belum tergerak mengingat Allah, setiap berzikir pada Allah paksa
hati kita untuk ingat Allah, seperti yang dicontohkan kalimat la ilaha illallah. Lisan kita mengucapkan la ilaha illallah, dipaksa hati kita untuk merenungkan kalimat la ilaha illallah, yaitu tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, dalam hati tiada Tuhan selain Allah. Jadi agak lambat zikirnya karena sambil memaksa hati untuk mengingat Allah, untuk merenungkan kalimat zikir tersebut. Hatta yasira, sehingga menjadi zakiran, orang yang berzikir, bihima, keduanya adalah lisan dan hati, jami'an, seluruhnya, takallufan, dengan dipaksa, fi awalil amri, pada mulanya. Jadi tiap zikir paksa ingat Allah, tiap zikir paksa direnungkan kalimatnya, terus seperti itu. Nah, itu sudah tingkatan yang kedua. Jadi kalau kita sudah berusaha menghadirkan hati kita mengingat Allah, kita sudah pada tingkatan yang kedua, hadirin sekalian. Summa la yazalu, kemudian terus menerus, yuwazibu, menekuni, ala zalika, terhadap hal itu. Jadi kita habis sholat, kita berzikir astagfirullahaladzim. Nah, astagfirullahaladzim, renungkan alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Renungkan artinya. Terus tiap zikir renungkan, tiap zikir renungkan, tiap zikir renungkan. Nah, itu namanya menekuni hal itu, hadirin sekalian. Yuwazibu ala zalika, menekuni hal itu, hatta yazuqa, sehingga merasakan kenikmatan, hatta yazuqa, sehingga merasakan, al-qalbu, hati, lazzata zikri, lezatnya berzikir, nikmatnya berzikir. Jadi nikmatnya zikir itu kalau sudah tingkatan yang ketiga, yang keduanya sudah terpenuhi, yaitu paksa dulu untuk ingat Allah, dipaksa dulu untuk merenungkan kalimat zikir, merenungkan kandungan kalimat zikir terus menerus. Banyak berzikir, terus menerus kita renungkan kalimat zikir, kita paksa, lalu setelah itu adalah merasakan nikmatnya berzikir, hadirin sekalian. Orang kalau sudah merasakan nikmat itu nggak mau ditinggal, hadirin sekalian. Kita tahu nikmatnya makan, nggak mau tinggal makan, hadirin sekalian. Jadi tidak dengan terpaksa lagi. Apapun yang dirasakan nikmatnya, maka sudah tidak terpaksa lagi dan sangat menginginkan. Nah, zikir juga seperti itu, hadirin sekalian. Orang yang bisa merasakan nikmatnya zikir, maka zikir itu tidak mungkin ditinggal dari orang tersebut. Nah, pada mulanya dipaksa dulu, hadirin sekalian. Nanti lama-kelamaan akan terasa nikmatnya berzikir kepada Allah. Orang yang bisa merasakan nikmatnya zikir, itu tingkatan yang ketiga, hadirin sekalian. Jadi zikir udah otomatis dia merenungkan, hadirin sekalian, sambil merasakan kenikmatan berzikir. Wa tusyriqa alaihi anwaruhu, dan akan terbit, wa tusyriqa, dan akan muncul, alaihi, kepada orang tersebut, anwaruhu, cahaya berzikir. Jadi cahaya zikirnya akan nampak, cahaya zikirnya yang ada di dalam hati akan nampak. Kurang lebih dampaknya adalah hatinya tenang, hatinya tentram. Nah, itu cahaya zikir itu dirasakan berupa ketenangan hati, hadirin sekalian. Jadi ayat Quran itu tidak akan mungkin keliru. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Nah, itu kalau terus menerus. Kalau baru sekali kemudian udah, maka sedikit manfaatnya. Terus menerus renungkan, maka kalau kalimat zikir sudah mengeluarkan cahayanya, maka hati orang tersebut akan tenang, hadirin sekalian, akan tentram jiwanya dengan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa inda dzalika,
Maka tatkala hal itu terjadi, yahduru maka akan hadir bila takallufin, tanpa dipaksa lagi, wala mu'natin, dan tidak ada dorongan dari orang lain. Jadi nggak disuruh-suruh, sudah ingin berzikir kepada Allah, sudah tidak dipaksa lagi. Bahkan rubbama sara ala halatin, menjadilah orang tersebut memiliki kebiasaan la yumkinuhu ma'ahas sabru, yang menyebabkan dia berlama-lama sabar, anis zikri, dari zikir, walal ghaflati anhu, dan tidak lalai. Nah, orang yang seperti itu udah nggak disuruh, pengennya zikir, pengennya dekat dengan Allah, maka dia akan sediakan waktu tanpa ada terpaksa. Dia ingin zikir sekian ratus, dia ingin zikir dekat dengan Allah. Habis sholat dia rencanakan zikir. Nah, itu manakala zikir sudah bisa dirasakan nikmatnya, hadirin sekalian. Jadi orang tersebut bahkan bisa menginginkan zikir lebih lama tanpa dipaksa, karena dia sudah merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi pada para ulama, para waliullah. Dia nggak pengen tidur, pengennya dekat dengan Allah, hadirin sekalian. Sehingga banyak para ulama, para salafus soleh yang isaknya wudhu isaknya belum batal, lalu sudah subuh, hadirin sekalian. Saking banyaknya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita coba untuk latihan, hadirin sekalian. Saya juga masih belajar tentang hal ini. Kita coba latihan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan kita diberikan anugerah oleh Allah menjadi orang-orang yang berzikir, orang-orang yang mengingat Allah, dan menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', wa qalbin la yakhsha, wa amalin la yurfa', wa du'ain la yusma'. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.